Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1756, Meminta untuk dihina. Empat penguasa kuno berjarak puluhan kaki, tetapi energi mereka menghubungkan mereka, membentuk dinding energi pertahanan. Lu Zhou menurunkan ketinggiannya sampai dia sejajar dengan mereka. Empat murid Lu Zhou mengikutinya dan turun juga, berdiri 10 kaki dari empat penguasa kuno. Bagi kebanyakan pembudidaya, berdiri begitu dekat dengan empat penguasa kuno akan menekan dan menakuti mereka. Lagi pula, dengan basis kultivasi kuartet, mudah bagi mereka untuk menghancurkan gunung, sungai, matahari, dan bulan hanya dengan lambaian tangan. Empat penguasa kuno mempelajari penampilan Lu Zhou dari atas ke bawah, tidak melewatkan satu detail pun. Tuan kuno Dongfang sedikit mengangguk dan berkata, ketika dunia mengatakan yang tidak suci telah kembali, saya tidak percaya. Sekarang, aku bertemu denganmu, aku percaya itu. Dewa kuno Nanfang menambahkan, kebangkitan adalah kemampuan yang diimpikan oleh semua pembudidaya. Anda tidak hanya berhasil hidup kembali, tetapi Anda lebih muda dari sebelumnya. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan berpikir Anda hanyalah seorang anak muda yang baru saja memasuki dunia kultivasi dan tidak tahu luasnya langit dan bumi. Petik 2. Lu Zhou berkata tanpa ekspresi, memang ada banyak orang seperti itu. Yu Zhenghai menimpali, sayang sekali mereka semua telah meninggal. Tuan kuno Dongfang tersenyum. Kau masih sama seperti sebelumnya. Anda selalu melakukan hal-hal dengan cara Anda sendiri. Aku mengagumimu, aku mengagumimu. Lu Zhou mengejek ringan. Karena kamu tahu aku telah kembali, kamu masih bersikeras untuk menjaga inti atas dan melindungi martabatmu yang menyedihkan. Tuan kuno Dongfang berkata perlahan, kehendak surga tidak bisa diabaikan. Demikian pula, kehendak rakyat tidak bisa diabaikan. Setan tua Ji, saat itu, Anda mengalahkan Yan Feng, Xuan Meng, Qiang Yu, dan Rou Zhao dan memenangkan kemenangan pahit. Sekarang setelah Anda kembali ke Great Void, keempat penguasa kuno tidak takut kepada Anda. Orang-orang di Great Void tidak takut padamu. Langit dan bumi tidak terbatas, dan kebenaran akan menang. Hari ini, mari selesaikan semua dendam lama dan baru kita. Setelah mendengar ini, kesadaran muncul pada Yu Zhenghai. Dia akhirnya mengerti mengapa tuannya menemani mereka ke inti atas pilar kehancuran Sanyan. Ternyata, ada cerita di masa lalu. Di antara empat kaisar surgawi yang jatuh saat itu, Master of Yan Feng Hall, yang berhubungan dengan Pillar of Destruction Sanyan, adalah salah satunya. Meskipun Balai Yan Feng tidak lagi memiliki master, itu mendapat dukungan dari empat dewa kuno Sanyan. Lu Zhou berkata dengan suara yang sangat rendah, ketika aku sedang duduk dengan kokoh di Gunung Grand Mystic saat itu, kalian semua datang ke gunung setiap hari untuk bersujud dan beribadah. Anda menyebut saya panutan bagi semua kultivator di dunia. Ketika Grand Mystic Mountain runtuh, Anda sekantong tulang memanggil saya iblis. Bagaimana orang tua yang tak tahu malu sepertimu memiliki keberanian untuk menggonggong di depanku? Tuan kuno Dongfang tidak marah. Sebaliknya, dia berkata, waktu telah berubah. Ketika Anda membangun Grand Mystic Mountain, dan laut serta daratan dalam keadaan damai, kami kagum dan bersedia mengikuti Anda. Namun, apa yang kamu lakukan? Setelah jeda singkat, Tuan kuno Dongfang terus berkata perlahan, kamu mengekstrak inti kekuatan dan menyebabkan bumi runtuh. Anda menebang menara 1000 ketenangan dan mencabut tendon naga surgawi, menyebabkan kekacauan di dunia manusia. Binatang buas bertarung dengan manusia selama ratusan tahun, dan banyak nyawa jatuh ke dalam keputusasaan. Anda memerintahkan puluhan ribu pembudidaya untuk menggali lembah dan jurang di timur dalam pencarian Anda untuk kehidupan abadi. Hati orang-orang gelisah, dan dunia ketakutan. Apakah Anda pikir Anda layak untuk posisi Master of Grand Mystic Mountain? Apakah Anda pikir Anda layak mendapatkan penghormatan dan kekaguman dari semua kultivator di dunia? Jika Anda adalah seorang kaisar rakyat jelata, Anda akan menjadi kaisar yang paling berkepala dingin dan tirani dalam sejarah sejak awal waktu. Setelah mendengar kata-kata ini, Yu Zhenghai langsung kehilangan kesabaran. Tutup mulutmu. Bukan tempatmu untuk menilai tindakan tuanku. Apakah Anda pikir saya mengetahui apa yang telah dilakukan Yan Feng Hall? Sejak saya menjadi komandannya, saya telah melihat-lihat catatan kuno di aula. Apakah Anda benar-benar berpikir orang tidak tahu apa yang telah Anda lakukan? Apakah Anda ingin saya menyebutkannya satu persatu untuk Anda?
Kantong tulang yang tak tahu malu. Bah, Yu Sangrong, Ye Tianxin, dan Zhao Yue biasanya cukup halus dan anggun. Namun, pada saat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak setuju dengan Yu Zhenghai. Empat penguasa kuno memandang keempat anak muda itu dengan bingung. Realisasi tampaknya muncul pada Tuan Kuno Dongfang sebelum dia berkata, "Kamu Yu Zhenghai, orang yang memenangkan posisi komandan Balai Yanfeng. Jika aku tahu betapa tak tahu malunya kalian berempat, aku tidak akan setuju untuk menjadi komandan Balai Yanfeng," kata Yu Zhenghai. Ekspresi empat penguasa kuno sedikit berubah. Akhirnya, Tuan Kuno Dongfang berkata, "Iblis tua Ji, kamu sangat suka menerima murid dan murid. Saya harap murid-murid Anda tidak akan mengikuti jalan yang sama dengan empat tertinggi Aula Suci." Petik 2. Begitu suara Tuan Kuno Dongfang jatuh, Lu Zhou berkata dengan suara yang dalam, "Kurang ajar." Lu Zhou memukul dengan tangannya. Segel palem biru berkedip dengan busur listrik, yang berisi kekuatan Dao Surgawi, terbang menuju empat penguasa kuno. Mata keempat penguasa kuno melebar sebelum mereka menggambar lingkaran dengan tangan mereka, membentuk empat lingkaran cahaya. Empat lingkaran cahaya berkumpul, membentuk perisai melingkar besar. Silakan terus membaca di novel ringan, Channel M. Ledakan. Segel telapak tangan mengenai perisai. Empat penguasa kuno benar-benar memblokir segel telapak tangan Lu Zhou. Tuan Kuno Dongfang merasakan kekuatan segel telapak tangan dan mengungkapkan ekspresi bingung. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Aku mengerti." Lu Zhou maju selangkah, dan empat lainnya terbang mundur. Tuan Kuno Dongfang terus berkata, "Kamu berjalan di jalan yang sama dengan yang tidak suci, dan kamu memakai mantelnya. Namun, Anda kurang kejam, dan kultivasi Anda tidak cukup. Jika itu masalahnya, maka kita berempat akan melaksanakan keadilan atas nama surga dan menyingkirkan iblis kecil ini." Lu Zhou tidak tergerak. Terkadang, dia juga berpikir begitu. Namun, ada juga saat dia merasa bahwa dialah yang tidak suci. Dia tidak bisa memutuskan di antara keduanya. Pada saat ini, hantu terbang keluar dari masing-masing dari empat tubuh penguasa kuno sementara tubuh fisik mereka bersinar dari lingkaran cahaya menyilaukan yang mengubah mereka menjadi Buddha emas. Keempat hantu itu melesat ke arah Lu Zhou seperti angin. Ini adalah kekuatan kehendak. Murid-murid Lu Zhou tidak dapat melihat jiwa-jiwa hantu. Mereka hanya bisa merasakan kekuatan misterius menyapu ke arah tuan mereka. Ketika keempat hantu itu mendekati Lu Zhou, jubah tanda dewa tiba-tiba berkibar. Mengaum, jiwa naga kuno meraung, mendorong jiwa empat penguasa kuno kembali. Keempat hantu terus mundur sampai mereka kembali ke tubuh masing-masing. Kemudian, keempat penguasa kuno membuka mata mereka dan mendengus pada saat yang sama. Selanjutnya, darah menetes dari sudut mulut mereka. Ketika mereka pulih, mereka berseru serempak, "Jiwa naga kuno." Kuartet berpikir mereka bisa menangkap orang di depan mereka lengah dengan menggunakan kekuatan kehendak. Mereka tidak berharap dia memiliki jiwa naga kuno. Lu Zhou juga tidak menyangka musuh akan begitu sial. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Aku bahkan belum bergerak, tapi kamu sudah seperti ini." Empat penguasa kuno bertukar pandang dan mengangguk diam-diam. Astaga, 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 astaga. Kuartet itu terbang ke langit di atas inti atas sebelum membentuk lingkaran dengan tangan mereka. Setelah itu, segel energi memenuhi udara. Pada saat yang sama, Primalki melonjak di sekitar inti atas, dan tanah mulai retak. Garis-garis di tanah mulai menyatu ke arah mereka saat suara retak terdengar di udara. Pada saat inilah Lu Zhou melompat ke udara dan terbang ke arah mereka berempat. Tuan Dongfang kuno menyerang dengan telapak tangannya. Pergi. Kekuatan Dao Surgawi meledak dari telapak tangan Lu Zhou saat dia menghadapi serangan itu. Ledakan. Segel telapak tangan Lord Dongfang kuno menghilang, dan Lu Zhou muncul di depannya dengan momentum yang tak terhentikan. Tuan Kuno Dongfang sedikit terkejut, dan dia dengan cepat mengirimkan 4 serangan telapak tangan berturut-turut. Bang, 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 bang. Lu Zhou melintas dan menghilang. Pada saat ini, Dewa Kuno Nanfang berteriak, "Batasi." Berdengung, lingkaran cahaya melesat keluar dari inti atas, membatasi semuanya. Ini adalah teknik spasial. Membekukan, Lu Zhou membuang jam pasir waktu. Keempat penguasa kuno menoleh untuk melihat Lu Zhou secara bersamaan. Mereka tercengang ketika melihat jam pasir yang berputar. Barang yang tidak suci. Begitu kata-kata ini diucapkan,
keempat penguasa kuno itu membeku. Hanya dalam satu napas, Lu Zhou menghancurkan ruang, menyerang dengan 4 segel telapak tangan sebelum dia melewati kuartet itu. 4 penguasa kuno dipukul di dada dan terbang mundur seolah-olah mereka disambar petir. Ketika waktu pulih, mereka segera memuntahkan seteguk darah. Tuan kuno Dongfang menahan rasa sakit yang hebat dan menyesuaikan posisinya saat dia berteriak, "Tenang." Mereka berempat menstabilkan tubuh mereka dan memberi isyarat dengan tangan mereka. Kemudian, ki primal antara langit dan bumi mulai berkumpul. Pada saat yang sama, 4 pilar cahaya melesat keluar dari tanah dan menyelimuti mereka. 4 avatar agung muncul. Atasan mereka tidak terlihat sama sekali. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, makhluk tertinggi palsu hanya bisa memalsukan kepercayaan diri mereka pada akhirnya. Ini adalah formasi besar yang telah dibangun oleh 4 penguasa kuno dengan bantuan inti atas, meningkatkan kultivasi mereka menjadi makhluk tertinggi. Sayangnya, itu tidak berarti mereka adalah makhluk tertinggi. Setelah itu, Lu Zhou mengerahkan kekuatan dari lukisan yang tidak suci. Kekuatan misteriusnya mengalir melalui 8 meridian luar biasa miliknya dan mengeluarkan energi dari 4 inti kekuatan. Kemudian, mereka bergabung sebelum busur listrik meledak dari tubuhnya. Hanya dalam beberapa saat, matanya bersinar dengan cahaya biru. Mata biru, yang tidak suci. Ketika 4 penguasa kuno melihat Lu Zhou dalam keadaan yang tidak suci, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Ketika Lu Zhou tiba di depan mereka, avatarnya muncul. Teratai 14 daun tumbuh dengan cepat, dan dengan beberapa ledakan keras, itu membuat 4 raja kuno terbang jauh. 4 penguasa kuno memuntahkan darah lagi. Dia masih memiliki kekuatan puncaknya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa mempertahankan kekuatan puncaknya setelah semuanya? Kuartet itu bingung. Pada saat ini, Lu Zhou berkata dengan suara nyaring, "Kamu orang tua, saat itu, aku membunuh Yan Feng. Hari ini, aku akan mengirim kalian semua untuk menemuinya. Aula Yan Feng akan jatuh." Petik 2. Iblis tua Ji, aku akan melawanmu sampai mati. Tuan kuno Dongfang adalah yang pertama menyerang, tampak seolah-olah dia tidak memperhatikan hidupnya saat ini. Dia bersinar dengan cahaya keemasan saat dia terbang secara horizontal. Kekuatan mengerikan melingkari tangannya saat dia mendekati Lu Zhou, mengincar kepala Lu Zhou. Saat tangan Tuan Dongfang kuno hendak menyentuh Lu Zhou mengangkat tangannya. Bang! Tangan Lu Zhou seperti gunung ketika dia dengan kuat memblokir serangan yang mengguncang bumi dari Dewa Kuno Dongfang. Kemudian, dia perlahan mengepalkan tangannya. Retakan, arg, tangan Tuan Dongfang kuno patah hanya dalam sekejap. Dia dengan cepat mundur dan kembali ke yang lain. Kemudian, 4 penguasa kuno menyaksikan Lu Zhou berjalan ke arah mereka tanpa tergesa-gesa. Dengan setiap langkah yang dia ambil, ekspresi mereka menjadi lebih buruk. Akhirnya, mereka saling memandang diam-diam. Gunakan jurus pamungkas. Kuartet itu mengangguk, tampak seolah-olah mereka telah melihat melalui hidup dan mati saat mereka mengucapkan kata-kata terakhir mereka satu sama lain. Sangat baik, lagi pula kita semua sudah sangat tua. Sudah waktunya misi kita berakhir. Semoga dunia kembali damai dan sejahtera. Itu tidak menakutkan bahkan jika kita jatuh. Masih ada puluhan ribu orang yang akan meneruskan warisan kita. Untuk bisa melawan Old Demon Ji di puncaknya, bahkan jika kita mati, itu bisa diterima. Setelah itu, mereka berempat menahan rasa sakit yang menyiksa dan merentangkan tangan mereka. Dunia bergetar, inti atas mulai bergetar dan retakan mulai muncul. Lu Zhou mengejek dengan dingin. Bahkan jika ada 10 juta dari Anda, saya masih akan membunuh semua 10 juta. Lu Zhou melintas dan muncul tinggi di langit. Setelah itu, avatar emas Lu Zhou muncul di depan 4 penguasa kuno sementara avatar biru muncul di belakang mereka. Di bawah kendali Lu Zhou, kedua avatar itu meledak dengan kekuatan hidup dan mati. 4 penguasa kuno berdarah panas yang baru saja membangkitkan semangat juang mereka merasa seolah-olah mereka telah disiram seember air es ketika mereka melihat 2 avatar. 2 avatar, wajah kuartet itu pucat dan tercengang saat mereka menyaksikan pedang energi yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Pada saat ini, mereka sangat menyadari kesenjangan antara mereka dan yang tidak suci. Perbedaannya terlalu besar. Mereka merasa malu ketika mereka mengingat bagaimana mereka dengan berani menantangnya dan melawannya sebelumnya. Mereka hanya meminta untuk dipermalukan.
Dua energi yang jauh melampaui energi kuartet, yang mereka kumpulkan dengan mengorbankan nyawa mereka, menimpa mereka. Bab 1757, tidak ada jalan untuk hidup, dan tidak ada jalan untuk mati. Empat penguasa kuno merasakan tubuh dan jiwa mereka gemetar. Ketika busur listrik yang kuat menimpa mereka, tubuh mereka dan 8 meridian luar biasa terasa seperti terbakar. Mereka berjuang sambil mengeluarkan tangisan yang menyayat hati. Mereka ingin menghindari serangan dari dua avatar Lu Zhou. Pada saat ini, Lu Zhou tiba-tiba muncul di antara dua avatar. Kemudian, dia mendorong tangannya ke bawah. Sama seperti itu, seluruh ruang di bawah tampaknya telah membeku dan membentuk ruang tertutup. Ruang tertutup, yang seperti sangkar, dibentuk oleh kekuatan Dao Surgawi Lu Zhou. Yu Zhenghai berseru kaget, bagaimana ini mungkin? Ye Tianxin dan Zhao Yue terlalu kaget untuk mengatakan apapun. Mereka pikir mereka cukup kuat dan semakin dekat dengan tuan mereka. Namun, ketika mereka melihat dua avatar, mereka mengerti satu hal, mereka mungkin tidak dapat mengejar tuan mereka selama sisa hidup mereka. Seorang kultivator hanya bisa membentuk satu avatar. Itu selalu terjadi sejak awal waktu. Tidak ada kultivator yang memiliki lebih dari satu avatar. Murid-murid Lu Zhou tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Mereka hanya merasa pemahaman mereka tentang dunia dan akal sehat telah terbalik pada saat ini. Yu Zhenghai menoleh ke Yu Sangrong dan berkata, lama kedua, saya selalu merasa bahwa jalur kultivasi Anda adalah yang paling unik di dunia. Saya pikir warna teratai guru hanya unik, tetapi pada dasarnya tidak ada yang istimewa. Saya tidak menyangka bahwa Tuan telah lama memulai jalan yang unik dan istimewa seperti itu. Yu Sangrong mengangguk dan berkata, terima kasih atas pujianmu, kakak senior sulung. Saya awalnya juga berpikir begitu. Saya ingin tahu apa lagi yang disembunyikan Tuan dari kami. Petik 2. Sudah berapa tahun sejak mereka meninggalkan Evil Sky Pavilion sebelum mereka kembali lagi? Berapa banyak perubahan yang mereka alami sejak saat itu? Sepanjang waktu, Tuan mereka telah menyegarkan pandangan dunia mereka berulang kali. Namun, tidak mengherankan jika tuan mereka memiliki begitu banyak kartu truf tersembunyi. Lagi pula, tidak ada yang akan mengekspos kartu truf mereka tanpa alasan. Namun, mengapa rasanya tuan mereka memiliki kartu truf yang tak ada habisnya? Siapa tahu, saya sudah mati rasa terhadap kejutan, kata Yu Zhenghai. Ye Tianxin menambahkan, faktanya, ini bisa dimengerti. Guru adalah yang tidak suci. Selain itu, 4 tertinggi kuil suci tampaknya, siswa master. Petik 2. 3 lainnya mengerti arti di balik kata-kata Ye Tianxin. Di masa lalu, semua murid pavilion langit jahat, kecuali Yuan kecil yang tidak memiliki niat buruk, mengkhianati tuan dan sekte mereka. 4 tertinggi aula suci dulunya adalah murid dari Gunung Mistik Agung, dan mereka juga telah mengkhianati yang tidak suci, menjadi antek kuil suci. Bagaimana mungkin yang tidak suci membuat kesalahan yang sama berulang-ulang? Oleh karena itu, kewaspadaan dan kerahasiaan tuan mereka dapat dimengerti. Keempat murid menghela nafas pada saat bersamaan. Pada saat ini, ledakan, gelombang pedang energi mendarat di 4 penguasa kuno, dan mereka berteriak kesakitan lagi. Arg, hidup untuk hidup, tolong aku, Dewa kuno Nanfang berteriak. Kemudian, 3 penguasa kuno lainnya mendorong tangan mereka keluar, mengirim Dewa kuno Nanfang keluar. Kemudian, dia menembak ke arah langit seperti pilar cahaya ke arah avatar biru yang sangat menekan mereka. Selama dia bisa melukai avatarnya dengan parah, pemiliknya juga akan terluka parah. Pada saat kritis, avatar biru tiba-tiba hancur berkeping-keping. Apa ini? Seru Yu Zhenghai. Avatar itu hancur. Bagaimana ini mungkin? Silakan terus membaca di novel ringan, Channel M. Tidak hanya keempat murid yang terkejut, tetapi 3 penguasa kuno yang melihat avatar biru yang hancur juga terkejut. Tuan kuno Nanfang meludahkan seteguk darah dan melihat yang kosong saat dia berkata dengan sedih, sungguh rugi. Ledakan. Tuan kuno Nanfang tahu mereka tidak bisa kembali sekarang. Energinya meledak, dan dia binasa. Lu Zhou mengilhami tubuhnya dan avatar emas dengan kekuatan Dao surgawinya. Busur listrik menutupi seluruh tubuhnya, dan jubah tanda surgawinya melonjak dengan primal ki. Setelah itu, segel energi muncul di sekelilingnya. Dis matahari. Makhluk tertinggi palsu adalah palsu. Mati. Dis cahaya Lu Zhou jatuh dari langit.
Kultivator yang bukan makhluk tertinggi seperti semut di depan makhluk tertinggi. Perbedaannya tidak hanya pada hukum besar tetapi juga pada cakram cahaya. Dis cahaya adalah kekuatan penghancur bagi orang suci Dao besar. Dis cahaya sering dapat mengabaikan hukum pembudidaya di bawah tahap Sein Dao besar. Hukum yang lebih rendah hampir tidak berguna terhadap dis ringan. Dis ringan. Wajah tiga penguasa kuno yang tersisa pucat saat mereka melihat ke langit dengan putus asa, kehilangan semua pikiran untuk melawan. Mereka melihat dis cahaya dengan linglung. Kedua avatar telah mengejutkan mereka, dan penambahan light dis membuat mereka menyerah sepenuhnya. Tiba-tiba, Tuan kuno Dongfang mendorong tangannya keluar, mengeluarkan avatar dan astrolabenya. Dia tertawa dengan sedih, tampak seolah-olah dia sedang menangis. Jubahnya telah robek oleh pertempuran, dan energi pelindungnya telah lama hancur, membuatnya rentan. Tidak, teriak para penguasa kuno lainnya. Ini adalah kehendak surga. Itu semua kehendak surga. Dewa kuno Dongfang berkata, yang tidak suci telah kembali, dan akhir dunia sudah dekat. Ayo mati saja. Kemudian, dia menoleh ke rekan-rekannya dan berkata, saya harap di kehidupan selanjutnya kita masih bisa menjadi saudara. Baik, ekspresi para penguasa kuno lainnya menjadi ditentukan saat mereka terbang menuju Dewa kuno Dongfang. Jika kamu ingin mati, maka mari kita mati bersama. Lu Zhou berkata, jika kamu ingin mati, kamu harus meminta izinku. Begitu kata-kata ini diucapkan, avatar biru tiba-tiba muncul di samping dan menebas dengan pedangnya, menghancurkan kehampaan dan langit. Astrolab para penguasa kuno dibelah menjadi dua oleh pedang energi avatar biru, dan lengan mereka juga dipotong dari tubuh mereka. Hanya dalam beberapa saat, darah menyembur keluar dari luka mengerikan mereka. Pada saat yang sama, piringan cahaya jatuh pada Tuan kuno Dongfang. Ledakan. Badai mengamuk saat langit meledak. Badai mendatangkan malapetaka di ruang terbatas. Avatar emas dan biru itu seperti penjaga yang paling setia, melindungi Lu Zhou di tengah dan melindunginya dari badai yang mengamuk. Ketika semuanya tenang, Lu Zhou melambaikan tangannya, dan kedua avatar itu segera menghilang. Pada saat yang sama, Dewa kuno Beifang dan Dewa kuno Xifang, yang lengannya telah terputus, jatuh dari langit. Mereka benar-benar basah oleh darah. Lu Zhou mendarat di depan mereka berdua. Tubuhnya berkelebat dengan busur listrik saat dia memandangnya dengan mata birunya yang menggetarkan jiwa. Rambut panjangnya berkibar di udara saat jiwa naga kuno menekan keinginan mereka sampai pikiran mereka hancur dan berhenti bergerak. Duo itu hanya menatap mata biru Lu Zhou sebelum tubuh mereka mulai bergetar lagi. Mereka tidak berani menatapnya lagi. Lu Zhou memandang keduanya dan mendorong tangannya ke bawah. Dua segel energi mendarat di lautan Qi milik dan Tianduo. Kedua penguasa kuno sudah terluka parah. Bagaimana mereka masih bisa melawan? Tanpa ketegangan, lautan Qi dan Tian mereka dihancurkan, menyebabkan mereka menangis sedih. Kau ingin kematian yang cepat. Bagaimana bisa begitu mudah? Mari saya tunjukkan siapa yang bertanggung jawab hari ini. Anda akan melihat apakah itu akhir dunia atau fajar cahaya di dunia yang gelap ini. Duo itu bingung, tidak mengerti kata-kata dan tindakan Lu Zhou. Apakah dia psiko? Apakah dia bermaksud menyiksa kita? Akhirnya, Dewa kuno Beifang berkata, apakah Anda ingin menguliti atau membunuh kami? Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Sangat mudah untuk membunuhmu. Tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut, kata Lu Zhou sambil menggelengkan kepalanya. Jika kamu ingin mati, setelah aku pergi, ada banyak waktu bagimu untuk bunuh diri. Anda, apa? Kamu tidak punya keberanian untuk bunuh diri? Lu Zhou bertanya. Keduanya gemetar saat emosi yang rumit muncul di hati mereka. Lu Zhou berkata dengan nada menghina, kamu selalu munafik. Ini adalah sifatmu. Yu Zhenghai menimpali dari samping, kamu hal-hal yang bau terlalu keras kepala. Anda sudah di sini begitu lama sehingga Anda harus tahu runtuhnya pilar tidak bisa dihindari. Juga, apa maksudmu dengan mengatakan kembalinya tuanku menandakan akhir dunia? Anda hal yang tidak menyenangkan. Ini pertama kalinya aku bertemu orang yang tidak tahu malu seperti itu. Lu Zhou berkata tanpa nada, tidak perlu berdalih dengan mereka. Waktu akan membuktikan segalanya. Pergi. Yu Zhenghai membungkuk. Ya, aku akan pergi sekarang. Yu Zhenghai segera terbang menuju inti atas. Selanjutnya, Ye Tianxin pindah untuk berdiri di depan dua penguasa kuno yang berdarah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kakek tua, kamu adalah cacing yang paling dibenci di dunia ini,
namun, kamu tidak mengetahuinya. Petik 2, Dewa kuno Beifang, yang tidak tahan lagi, berkata, bunuh aku. Aku tidak akan membunuhmu, kamu harus hidup untuk melihat langit runtuh sehingga kamu akan menderita selamanya. Namun, jika Anda benar-benar tidak tahan, Anda bisa bunuh diri, kata Ye Tianxin. Dia diingatkan tentang 10 sekte besar jalan mulia di wilayah teratai emas. Mereka sangat mirip karena mereka semua sok suci dan menjijikkan. Bab 1758, Reinkarnasi. Mengapa sejarah cenderung berulang? Itu karena sifat manusia yang tidak bisa diubah. Ledakan. Suara gemuruh terdengar dari inti atas pilar kehancuran Sanyan seperti peringatan bagi dunia. Seperti inti atas pilar kehancuran lainnya, retakan seperti sambaran petir mulai muncul. Ini menandakan bahwa pemahaman Yu Zhenghai tentang Dao besar telah mencapai tahap kritis. Prosesnya tampaknya sedikit lebih sulit dibandingkan dengan yang lain. Dia merasa seolah-olah berada di galaksi bintang yang gelap dan tak terbatas. Pada saat yang sama, adegan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Dia tidak bisa melihat atau menyentuh apapun. Dia tidak memiliki kendali atas anggota tubuhnya saat dia melayang di alam semesta yang luas, tidak dapat menemukan pantai. Meskipun demikian, semangat Yu Zhenghai tinggi, dan tekadnya telah mencapai puncaknya. Dia tahu dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk memahami Dao besar. Keadaan pikirannya akan menentukan apakah dia bisa menemukan cahaya dalam kegelapan. Tak lama kemudian, Yu Zhenghai melihat apa yang tampak seperti meteor di kegelapan yang luas. Mereka cantik, tetapi ketika mereka mendekatinya, dia merasakan ancaman yang fatal dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Sayangnya, dihadapkan dengan kekuatan absolut, perjuangan itu sia-sia. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar dari inti atas lagi, bergema melalui langit dan bumi. Langit berguncang seolah akhir dunia telah tiba. Primalki mendatangkan malapetaka di langit seperti awan gelap. Dua penguasa kuno, yang melihat ini, tertawa dingin. Lihat, iblis Tuaji. Buka matamu dan lihat langit. Lihatlah bumi. Lihat apakah akhir dunia telah tiba. Rasa sakit kehilangan kultivasi seseorang jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Kedua penguasa kuno memandang langit yang gelap dan bergelombang dan merasa terhibur, merasa seperti kematian sudah dekat. Pada saat yang sama, Yu Sangrong, Zhao Yue, dan Ye Tianxin hanya melirik kedua penguasa kuno itu sebentar sebelum membuang muka, mengabaikan mereka. Tuan-tuan kuno saat ini tidak lagi layak untuk perhatian paviliun langit jahat. Mereka hanya ikan busuk yang bau menunggu kematian. Lu Zhou berdiri dengan tangan di punggungnya dan melihat ke langit, tidak bergerak sama sekali. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh terus berdering dari inti atas. Kemudian, inti atas tiba-tiba meledak. Yu Sangrong bereaksi dengan cepat. Dia melompat ke udara, mengacungkan pedangnya. Dia bergerak seperti awan dan air saat dia membelokkan puing-puing dan puing-puing yang terbang di langit. Pedangnya cepat, tepat, dan ganas. Yu Sangrong, yang telah memahami hukum kehancuran besar, menunjukkan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Batu-batu itu tidak berdaya melawan serangan pedangnya. Ketika debu akhirnya mereda, badai primalki di langit juga berhenti. Awan menyebar, mengungkapkan cahaya sekali lagi. Cahaya menyinari Yu Zhenghai saat dia melayang di udara. Kedua penguasa kuno secara naluriah mengangkat kepala mereka untuk melihat Yu Zhenghai. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia dikenali oleh pilar, dan dia juga memahami Dao besar. Bagaimana? Sementara dua penguasa kuno memandang Yu Zhenghai dengan linglung, Yu Zhenghai membuka matanya. Dia merasakan energi di sekitarnya dan merasakan perasaan yang akrab di tubuhnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak mati. Aku hidup kembali. Yu Zhenghai menggerakkan anggota tubuhnya. Semuanya normal. Jasper Saber masih tergantung di pinggangnya, dan dia bisa dengan jelas melihat pembuluh darah di pergelangan tangannya. Tubuh dan jiwanya masih sama. Aku menjadi lebih kuat. Yu Zhenghai menatap tangannya dengan linglung sebelum dia melihat sekelilingnya dan merasakan perubahannya. Pada saat ini, Zhao Yue dan Ye Tianxin membungkuk dan berkata dengan gembira, "Selamat, kakak senior sulung, telah memahami Dao besar." Setelah Yu Sangrong menyarungkan pedangnya, dia tersenyum tipis dan berkata, dengan pendiam seperti biasanya, "Selamat." Yu Zhenghai sadar kembali dan menatap semua orang. Pada saat yang sama,
cahaya di tubuhnya menghilang. Dia turun dan mendarat di depan Lu Zhou. Menguasai. Bagaimana perasaanmu? Lu Zhou bertanya. Yu Zhenghai menjawab dengan jujur, saya tidak tahu. Saya tidak yakin apa yang terjadi. Saya pikir saya gagal memahami Dao besar dan mati, tetapi saya hidup kembali. Kemudian, Yu Zhenghai menceritakan semua yang dia lihat di inti atas kepada Lu Zhou. Dia berbicara tentang meteor yang dia lihat dan kekuatannya yang menakutkan. Dia menceritakan bagaimana dia telah menjadi abu oleh mereka. Ini seperti mimpi, namun, itu sangat nyata. Bisakah saya memahami hukum mimpi yang agung? Yu Zhenghai bertanya. Lu Zhou berkata, tidak ada hukum mimpi yang hebat. Jika saya tidak salah, hukum yang Anda pegang adalah reinkarnasi. Petik 2. Reinkarnasi. Keempat murid itu saling berpandangan. Yu Zhenghai telah mengalami hidup dan mati di inti atas sebelum dia hidup kembali. Hukum yang dia pegang kemungkinan ada hubungannya dengan karakteristiknya sebagai anggota klan Wookiee. Ada kehidupan, dan ada kematian. Dari kemakmuran ke penurunan, dari penurunan ke kematian. Ini adalah hukum alam. Jika Anda menguasai hukum reinkarnasi yang hebat, Anda mungkin bisa mengatasi hukum alam dan menjadi abadi. Setelah mendengar ini, Yu Zhenghai berkata dengan gembira, terima kasih atas penjelasan Anda, Tuan. Kemudian, Yu Zhenghai tidak lupa menatap Yu Sangrong dengan ekspresi yang seolah berkata, lihat, bukankah hukum ini lebih baik daripada hukum kehancuranmu? Yu Sangrong hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Lu Zhou melanjutkan berkata, sepertinya sekarang, masing-masing dari 10 orang dari kalian sesuai dengan hukum. Mungkin, 10 hukum besar adalah kunci untuk membangun kembali dunia. Mereka berempat mengangguk. Lu Zhou merasa sudah waktunya jadi dia berkata, karena kamu telah berhasil memahami Dao besar, kembalilah dan bantu tua 7 dan 8 tua untuk memahami Dao besar. Dipahami. Hati-hati dengan orang-orang dari kuil suci, dan hindari mereka. Mungkin, Ming Xin diam-diam mengawasi kita, kata Lu Zhou enteng. Jangan khawatir, Tuan. Dunia ini luas. Bagaimana dia bisa menemukan kita dengan mudah? Paling buruk, kita bisa bersembunyi di daerah suci. Bahkan timbangan keadilan tidak akan bisa menemukan kita. Daerah suci saja puluhan kali lebih besar dari Yan besar. Apa yang dapat dia lakukan? Yu Sangrong berkata, kakak senior sulung benar. Namun, kita tetap harus berhati-hati dalam segala hal yang kita lakukan. Karena Ming Xin mengizinkan kita untuk melakukan apa yang kita inginkan sekarang, dia pasti sudah memiliki tindakan balasan. Kamu benar. Ayo kembali dan diskusikan ini dengan ketujuh tua, kata Yu Zhenghai. Pada saat ini, Lu Zhou berkata, ini adalah api sejati Gunung Split Selatan. Mereka yang tidak memiliki api karma dapat menggunakannya untuk mendapatkan karma. Mereka yang memiliki api karma dapat menggunakannya untuk memperbaiki api karma mereka menjadi api sejati. Old Fort telah menggunakannya. Ambil dan gunakan dengan baik. Keempat murid itu membungkuk dan berkata, terima kasih, Guru. Kemudian, Lu Zhou mengeluarkan 2 manuskrip dan menyerahkannya kepada Yu Zhenghai sebelum dia melanjutkan berkata, serahkan kedua teknik kultivasi ini kepada ketujuh tua dan kedelapan tua. Ketika Lu Zhou sedang berkultivasi di dalam jurang, dia telah memperoleh ingatan yang tidak suci. Kemudian, saat avatar birunya semakin kuat, dan dia memperoleh 4 inti kekuatan, ingatan yang samar-samar itu semakin jelas. Dia samar-samar menebak bahwa 10 klasik, yang sedang dicari oleh jemaat nihilis, adalah teknik kultivasi yang sebelumnya dia berikan kepada murid-muridnya. Old First adalah Great Dark Heaven Memorial dan Water Dragon Song. Old Second adalah teknik pedang Guyan dan Calm Disturbance. Old Third adalah Divine One teknik dan Breaking the Formation. Old Fourth adalah Bluewood Heart teknik dan Relentless Strike. Old Fifth adalah teknik Brilliant Jade dan Acachia. Keenam tua adalah teknik gelombang biru dan bunga cinta kupu-kupu. Old Seven adalah Great Compassion Poem dan World Medallion. Kedelapan lama adalah 9 kesengsaraan Thunder Blast dan 8 serangan mendominasi. Kesembilan tua adalah giok kemurnian tertinggi dan berkeliaran di musim semi. Lagu ke-10 lama adalah lagu peziarah dan balada kembali. 10 itu lengkap. Ya, Tuan, kata Yu Zhenghai. Pergi. Karena Tuan tidak ada, Anda harus memikul tanggung jawab sebagai murid pertama Paviliun Langit Jahat, kata Lu Zhou. Jangan khawatir, Tuan, kata Yu Zhenghai. Setelah itu, keempat murid mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan mereka dan meninggalkan inti atas pilar kehancuran Sanyan.
Lu Zhou tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia berjalan menuju dua penguasa kuno. Kedua penguasa kuno itu gemetar ketakutan. Lu Zhou menghela nafas dan berkata, hal yang paling menakutkan di dunia bukanlah kebodohan, tetapi ketidaktahuan. Ledakan. Lu Zhou menghentakkan kakinya, terbang ke langit. Retakan muncul di tanah dari dampak besar. Mereka menyebar dari radius 300 kaki hingga 3.000 kaki dan hingga 30.000 kaki. Kedua penguasa kuno melihat retakan di tanah dengan kosong dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Lu Zhou tidak pergi ke Aula Sangsang. Sangsang adalah satu-satunya kaisar surgawi di 10 Aula Great Void. Dengan pengawal super yang melindungi Little Yuaner dan Cons, dia merasa tenang. Apalagi kedua gadis itu berbeda dari sebelumnya. Hampir sesulit naik ke surga untuk menyakiti mereka. Murid ketujuhnya telah mewarisi warisan Dewa Api. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan makhluk tertinggi. Tidak perlu khawatir tentang dia, dan semuanya akan terjadi pada waktunya. Lu Zhou merasa bahwa apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah mencari murid ketiga dan keempatnya dan Qi Biaonu, Kaisar Merah. Qi Biaonu menghilang setelah kompetisi para komandan berakhir dan tidak muncul di Great Void sama sekali. Dalam keadaan normal, dia tidak akan pergi dengan mudah setelah datang ke Great Void. Sejak dia pergi, hanya ada satu tempat yang akan dia tuju, pilar kehancuran Jiming. Situasi di Pillar of Destruction Jiming sangat kacau. Karena pilar itu akan runtuh, tentu saja tidak damai. Sejumlah besar binatang buas telah melarikan diri dari Jiming, membuat tempat gelap itu terlihat semakin sunyi. Itu tampak seperti neraka yang dingin. Ming Xiyin melihat sekeliling dan berkata, itu akan benar-benar runtuh dalam 3 hari paling banyak. Duan Museng mengerutkan kening. Apakah itu akan memengaruhi pemahaman Dao besar? Tidak segera, tapi aku tidak tahu akan bertahan lama, kata Ming Xiyin. Pada saat ini, dua sosok muncul di depan keduanya. Kaisar Scarlet mengundang kalian berdua ke tepi danau. Ming Xiyin merasa agak terdiam ketika mendengar ini. Setelah beberapa saat, dia berkata, mengapa kita harus menanggung akibat dari dosa-dosanya? Putri Mulberry jelas membencinya sampai mati. Kami tidak bisa membujuknya. Setidaknya kalian berdua masih bisa berbicara dengannya. Dia bahkan tidak ingin berbicara dengan Yang Mulia. Jika Anda berdua menolak untuk membantu, Anda harus tinggal di Jiming selamanya. Ming Xiyin dan Duan Museng. Ming Xiyin bangkit dan membersihkan debu dari tubuhnya sebelum dia melihat es berbentuk kerucut yang menembus awan. Kemudian, dia berkata, baiklah. Saya akan mencoba lagi. Keduanya terbang menuju tepi danau. Mereka melihat Qi Biaonu berdiri dengan tangan di punggungnya saat dia melihat permukaan danau yang tenang. Dia diam-diam mengalihkan pandangannya ke penghalang es yang menjulang tinggi di tengah danau. Setelah meninggalkan domain Cloud, mereka datang ke Jiming. Setelah lebih dari setengah bulan di sini, Putri Mulberry belum mengatakan sepatah kata pun kepada Qi Biaonu. Ketika Ming Xiyin dan Duan Museng muncul di belakang Qi Biaonu, mereka menyambutnya. Salam, Kaisar Merah. Qi Biaonu tidak berbalik. Dia hanya berkata secara emosional, saya telah melakukan banyak kesalahan dalam hidup saya, dan masalah ini selalu menjadi duri di hati saya. Ming Xiyin tersenyum. Yang Mulia, Anda berharap untuk berubah pikiran. Jawabannya jelas bahkan jika Qi Biaonu tidak mengatakannya. Ming Xiyin berkata, kalau begitu, kamu harus berhenti mengudara. Mengudara, hubunganmu dengannya tidak baik, sejak awal, tapi kamu masih mengudara. Bagaimana dia bisa mendengarkanmu? Ming Xiyin berkata dengan sungguh-sungguh, di dunia ini, ada orang tua yang merasa sangat sibuk, memikirkan segala sesuatu di dunia, tetapi mereka lupa memikirkan anak-anak mereka. Anda memang telah membuat pencapaian luar biasa dan mencapai kemuliaan, tetapi apa hubungannya ini dengan dia? Bagi orang-orang di Laut Flaming Selatan, Anda adalah kaisar yang bijaksana dan kompeten. Namun, untuk putri Anda bukan ayah yang memenuhi syarat. Petik 2. Qi Biaonu mencibir. Sangat mudah bagi orang biasa untuk hanya mempertimbangkan keluarga mereka. Namun, dalam posisi saya harus mempertimbangkan segalanya. Ming Xiyin merentangkan tangannya dan berkata, itu kamu lagi. Maafkan aku karena terus terang, tetapi jika kamu terus seperti ini, bahkan jika langit menghancurkannya sampai mati, dia tidak akan pergi bersamamu. Petik 2. Qi Biaonu sedikit kesal,
tapi dia hanya bisa berkata tanpa daya, baiklah, kamu tidak perlu menceramahiku. Apakah Anda punya ide? Demi upaya sungguh-sungguh saya untuk memelihara Anda selama 100 tahun, buatlah sebuah ide. Petik 2. Ming Shiyin menghela nafas dan berkata, kalau begitu, kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Apa maksudmu? Ketika kita sampai di tengah danau, tidak peduli apa yang saya katakan, Anda harus mendengarkan saya, kata Ming Shiyin. Aku harus mendengarkanmu. Mata Cibiaonu melebar mendengar ide konyol itu. Ming Shiyin memandang Cibiaonu dengan ekspresi yang mengatakan, terserah Anda apakah Anda setuju atau tidak. Pada akhirnya, Cibiaonu hanya bisa berkata, baik. Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Bab 1759, Pertempuran dengan Kaisar Merah. Setelah Ming Shiyin dan Cibiaonu selesai berbicara, mereka terbang menuju pusat danau. Setelah beberapa saat, Cibiaonu menghela nafas pelan dan berkata, saya telah menghadapi matahari sepanjang hidup saya. Saya sama mulianya dengan api, tetapi saya melahirkan seorang putri yang menyukai es. Saya tidak tahu apakah itu karma. Kamu punya jawaban untuk itu, kata Ming Shiyin. Petik 2, petik 2. Cibiaonu tidak lagi berbicara. Ketika mereka tiba, Ming Shiyin mengetuk es dan memanggil, Putri Mulberry. Tidak ada jawaban seolah-olah tidak ada orang di dalam. Tidak ada panas, tidak ada napas, dan tidak ada detak jantung. Ming Shiyin menoleh ke Cibiaonu dan bertanya, apakah dia di dalam? Cibiaonu mengangguk. Ming Shiyin bertanya, orang-orang mengatakan bahwa Putri Mulberry adalah salah satu dari 10 Raja Zombie. Benarkah itu? Sulit membayangkan bahwa gadis cantik dengan kepribadian seperti itu adalah zombie. Ming Shiyin seperti tuannya ketika mereka pertama kali bertemu Putri Mulberry. Mereka sama sekali tidak bisa melihat karakteristik zombie pada dirinya. Cibiaonu berkata dengan suara rendah, itu hanya kebohongan untuk menipu orang. Hanya dengan cara ini orang akan takut padanya. Lebih aman baginya untuk tinggal di sini daripada di langit. Petik 2. Kau bisa membuatnya tetap di sisimu. Kenapa kau biarkan dia tinggal sendiri? Ming Shiyin bertanya ketika dia memikirkan bagaimana Putri Mulberry hanyalah seorang anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Namun, ketika dia sangat membutuhkan orang tuanya, dia ditinggalkan di tempat terpencil seperti tanah tidak dikenal selama puluhan ribu tahun. Siapapun akan menjadi gila karena itu. Kamu belum mencapai posisiku sehingga mudah bagimu untuk menilai keputusanku sebagai keputusan yang tercela. Untuk memulainya, sudah sulit untuk menyelamatkan hidupnya. Dibandingkan dengan Sang Zhang, bukankah metodeku lebih baik? Tidak ada dari kalian yang lebih baik dari yang lain. Anda benar-benar tahu bagaimana menemukan target untuk dibandingkan, kata Ming Shiyin, merasa agak terdiam. Ming Shiyin terus mengetuk es, tetapi masih tidak ada jawaban. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara pelan, tetap di sini. Kemudian, Ming Shiyin terbang dengan suara mendesing, tiba di puncak penghalang es. Kemudian, dia berteriak, langit runtuh. Lari, langit berjatuhan. Setelah mengatakan itu, Ming Shiyin melepaskan ratusan segel telapak tangan ke penghalang es, menyebabkan keributan besar. Itu sangat mirip dengan suara batu yang dilemparkan ke sana. Cibiaonu menatap Ming Shiyin tanpa berkata-kata. Dia benar-benar tidak bisa melakukan hal seperti itu yang akan membuatnya kehilangan martabatnya. Di mana? Di mana? Apakah itu benar-benar jatuh? Petik 2. Sosok cantik Putri Mulberry muncul di sebelah Ming Shiyin saat dia melihat ke kiri dan ke kanan dengan panik. Ming Shiyin tersenyum dan berkata, halo, gadis kecil. Putri Mulberry mengerutkan kening dan menilai Ming Shiyin. Kemudian, dia bertanya, kamu berbohong padaku. Aku tidak berbohong padamu. Langit akan benar-benar runtuh, tapi tidak sekarang, jawab Ming Shiyin. Omong kosong. Saya juga tahu itu, kata Putri Mulberry. Itukah sebabnya kamu memadatkan air danau menjadi es yang menjulang tinggi untuk menembus langit? Itu tidak masuk akal. Gadis, bahkan pilar di Great Abyss Land tidak bisa bertahan. Es Anda akan hancur menjadi debu, kata Ming Shiyin. Setelah mendengar ini, Putri Mulberry tergagap. Siapa yang mengatakan itu? Saya pikir itu baik-baik saja. Petik 2. Jangan membohongi dirimu sendiri. Jika benda ini bisa menahan langit, makhluk tertinggi di Great Void pasti sudah bertindak. Kapan giliranmu untuk berakting? Ming Shiyin bertanya.
Petik 2, Putri Mulberry menunduk. Ming Xiyin tidak menyangka suasana hatinya berubah begitu cepat. Dia tidak tahan jadi dia berkata, aku tidak bermaksud menakut-nakutimu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Putri Mulberry mengangkat kepalanya dan bertanya, siapa kamu sehingga memberitahu saya apa yang harus dilakukan? Apakah Anda pikir Anda bisa mengendalikan saya? Petik 2. Ming Xiyin berkata, hei, jangan anggap remeh niat baikku. Jangan begitu berduri. Paling tidak, tuanku telah bertemu denganmu beberapa kali. Tuanmu. Putri Mulberry menatap Ming Xiyin dengan tatapan kosong. Dia ahli yang bertarung dengan imam besar dari suku Void Chess di Pillar of Destruction Jiming, Ming Xiyin menjelaskan. Dia, Putri Mulberry masih ingat Lu Zhou. Dia belum bertemu banyak orang di masa lalu. Selain itu, Lu Zhou sangat mengesankan. Dia tersenyum dan bertanya, mengapa dia tidak datang? Katakan padaku, apakah dia tiba-tiba merasa bahwa dunia luar terlalu menyebalkan sehingga dia berencana untuk bertetangga denganku di sini? Petik 2, Ming Xiyin menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Apa yang terjadi di kepala gadis ini? Sebenarnya, tuanku telah memikirkanmu, tapi dia terlalu sibuk. Baru-baru ini, pilar telah runtuh satu demi satu, dan pilar Jiming adalah yang berikutnya. Itu sebabnya saya datang untuk mengingatkan Anda untuk pergi, kata Ming Xiyin. Aku tidak pergi. Tidak apa-apa bagi saya untuk tinggal di sini, kata Putri Mulberry meskipun ekspresi khawatir di wajahnya. Tiba-tiba, senyum cerah muncul di wajahnya saat dia bertanya, hei, mengapa kamu tidak tinggal di sini dan menjadi tetanggaku? Oke. Petik 2, Perubahan suasana hatinya terlalu mendadak, mungkin karena kesendirian yang lama. Ming Xiyin berkata, saya masih memiliki hal-hal yang harus saya tangani. Langit berjatuhan. Berapa banyak orang dan binatang buas yang akan mati di tanah tidak dikenal. Saya memiliki tugas penting untuk menyelamatkan makhluk hidup di tanah tidak dikenal. Putri Mulberry terkikik dan menunjuk Ming Xiyin saat dia berkata, kamu benar-benar menarik. Mengapa Anda tidak tinggal? Saya sangat mudah bergaul. Betulkah? Petik 2, Gadis ini terlalu keras kepala untuk mendengarkanku. Siapa yang tahu apakah itu kebetulan? Tetapi saat ini ledakan keras terdengar dari arah pilar kehancuran Jiming. Suara retakan menggelegar, menyebar ke segala arah. Putri Mulberry bergidik. Langit akan runtuh. Aku harus bersembunyi. Tunggu. Ming Xiyin melintas dan menggunakan kekuatan dari hukum untuk menyegel pintu masuk. Kemudian, dia menunjuk Qi Biaonu, yang berdiri di bawah, dan berkata, lihat. Siapa itu? Qi Biaonu merapikan pakaiannya, berdeham, dan perlahan terbang. Setelah melihat Qi Biaonu, ekspresi Putri Mulberry sangat berubah. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan marah, tersesat. Ledakan. Air memercik, membentuk es yang menyerang Ming Xiyin dan Qi Biaonu. Ledakan. 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 Energi pelindung Ming Xiyin dan Qi Biaonu dengan mudah menangkis es. Ming Xiyin berkata, jangan terburu-buru bertindak. Dia hanya di sini untuk melihat Anda. Dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Bagaimana ini bisnismu? Putri Mulberry bertanya dengan marah. Bagaimanapun, kamu tidak bisa kembali, kata Ming Xiyin. Aku harus kembali, kata Putri Mulberry. Dia memanggil dengan lembut sebelum seekor bangau putih terbang dari jauh. Kemudian, bangau putih menyerang Ming Xiyin. Bagaimana bisa Ming Xiyin tahan untuk bertindak kejam? Dia hanya bisa terus menghindari serangan. Untungnya, kultivasinya cukup mendalam, dan dia menangani bangau putih dengan mudah. Saat dia menangkis dan menghindari serangan, dia berkata dengan keras, dengarkan aku. Saya di sini untuk membantu Anda. Kaisar Merah, itu, melakukan hal tercela. Aku akan menghukumnya untukmu. Putri Mulberry menoleh ke belakang dan berdiri di dekat es. Sementara itu, Qi Biaonu menatap Ming Xiyin dengan kaget dan marah. Siapa Earth ini yang memanggil Asteris? Ming Xiyin terus berkata, aku tahu kamu sangat membenci Kaisar Merah, jadi ayo bunuh dia. Putri Mulberry mengabaikan Ming Xiyin, berpikir bahwa kata-katanya konyol. Dia berbalik dan berjalan ke sisi lain dari es saat bangau putih terbang. Ming Xiyin terus berkata dengan keras, perhatikan baik-baik. Aku akan membunuh Kaisar Merah sekarang. Suara mendesing. Segel energi terbang keluar dari tangan Ming Xiyin. Qi Biaonu tidak menghindar. Selain itu,
Ia mengambil inisiatif untuk menarik energi pelindungnya. Bang! Segel energi mendarat di dada Chibiaonu, menyebabkan darah dan qi-nya bergejolak. Energi vitalitas mengalir secara terbalik melalui 8 meridian luar biasa miliknya. Darah segera mengalir ke tenggorokannya. Ini asteris benar-benar tidak menahan sama sekali. Ming Xiyin memasang ekspresi malu-malu di wajahnya. Kami hanya berakting. Siapa yang menyuruhmu menarik energi pelindungmu? Chibiaonu meluncur mundur 300 kaki sebelum dia berhenti. Putri Mulberry masih tidak menoleh ke belakang. Ming Xiyin melihat tangannya dan berkata, Kaisar Merah, Anda telah melihatnya. Dia tidak peduli sama sekali. Chibiaonu menurunkan pandangannya dan menghela nafas berat. Ini karmanya. Pada saat ini, suara yang dalam dan agung terdengar dari arah pilar kehancuran Jiming. Chibiaonu, terima kematianmu dengan patuh dan bersihkan dosamu. Suara nyaring itu menarik perhatian Putri Mulberry. Dia melihat ke atas dan melihat sosok terbang di atas dengan kecepatan kilat. Ming Xiyin, Duan Museng, dan 4 Vajra terkejut. Chibiaonu mendongak dan melihat segel palem emas jatuh ke arahnya. Setelah melihat segel telapak tangan, Ming Xiyin berseru kaget, Tuan. Segel palem emas dipenuhi dengan kekuatan Dao Surgawi. Itu mengunci ruang di bawah, membuatnya tidak mungkin untuk berteleportasi atau membekukan waktu. Ketika Ming Xiyin menyerang lebih awal, Chibiaonu tidak bertahan atau menghindar. Namun, dia secara naluriah mengangkat tangannya untuk membela diri. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Tabrakan antara makhluk tertinggi dan Kaisar Surgawi mengirim Ming Xiyin terbang. Putri Mulberry melintas dan bersembunyi di balik es. Ketika gelombang kejut menghantam es, itu berderit dan sedikit retak. Putri Mulberry terkejut. Hanya satu serangan, dan gelombang kejutnya begitu kuat. Siapa ini? 4 Vajra berpikir bahwa pihak lain mungkin adalah musuh sehingga mereka terbang dengan cepat. Ketika debu mereda, Chibiaonu melihat orang di depannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu? Salam, Tuan. Ming Xiyin dan Duan Museng menyapa Lu Zhou bersamaan. Lu Zhou bertanya, mengapa kamu di sini alih-alih memahami dao besar di kekosongan besar? Ming Xiyin berkata sambil tersenyum, Tuan, Kaisar Merah memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi kita tidak bisa tidak berterima kasih dan meninggalkannya di sini. Lu Zhou memandang Chibiaonu dalam diam. Chibiaonu mengambil inisiatif untuk mengatakan, saya datang ke sini untuk membawa Putri Mulberry pergi tetapi tertunda. Bagaimanapun, saya dengan susah payah memelihara Ming Xiyin dan Duan Museng. Meskipun Anda adalah tuan mereka, saya khawatir Anda tidak dapat membuat keputusan untuk mereka. Petik 2. Lu Zhou berkata tidak setuju, kamu salah. Di dunia ini, hanya aku yang bisa memutuskan untuk mereka. Langit runtuh. Saya perlu membawa mereka kembali bersama saya ke Great Void untuk menstabilkan situasi. Jika Anda bersikeras mengambilnya, saya khawatir konsekuensinya tidak terbayangkan, Chibiaonu. Apa hubungannya jatuhnya langit denganku? Selain itu, kejatuhan tidak bisa dihindari, kata Lu Zhou. Chibiaonu mengerutkan kening. Saya kira tidak demikian. Pilar-pilar itu diciptakan oleh surga karena suatu alasan. Lu Zhou berkata dengan suara rendah, Ling Wei yang telah meninggalkan Great Void segera setelah kompetisi para komandan berakhir. Bai Zhaoju juga telah kembali ke kerajaan yang hilang. Kamu satu-satunya yang tetap keras kepala. Petik 2. Ling Wei yang kabur. Chibiaonu terkejut. Pada saat ini, Putri Mulberry terbang keluar dari balik es. Dia tersenyum dan berkata, jadi itu kamu. Lu Zhou memandang Putri Mulberry. Penampilannya tidak berubah, dan dia masih semuda sebelumnya. Berdasarkan penampilan dan ukurannya, dia tampak hampir sama dengan Little Yuaner. Waktu tidak meninggalkan jejaknya pada Putri Mulberry. Lu Zhou bertanya, karena kamu sangat membencinya, mengapa aku tidak membunuhnya untukmu? Bagaimana menurutmu? Ah! Putri Mulberry tampak terkejut dengan lamaran Lu Zhou. Bab 1760, mengalahkan Kaisar Merah. Ekspresi Chibiaonu menjadi lebih tidak sedap dipandang. Martabat Kaisar Surgawi tidak ada artinya di depan tuan dan murid, dan putrinya yang tidak berbakti juga tidak berpihak padanya. Ketika dia melihat ketidakpedulian putrinya dan sedikit jijik padanya, dia merasa sangat tidak nyaman. Kemudian, dia memandang Lu Zhou dan berkata, bukan tempatmu untuk ikut campur dalam urusanku. Lu Zhou berkata,
Kamu mengikat kedua muridku dengan masalahmu dan menunda mereka untuk memahami dao besar. Bagaimana bukan tempatku untuk ikut campur? Chibiaonu dibuat terdiam oleh kata-kata ini. Setelah memikirkannya, dia merasa ada yang tidak beres, dan dia membalas, saat itu, banyak orang memperebutkan pemilik benih kekosongan besar. Saya membawa mereka di bawah sayap saya dan melindungi mereka. Saya juga menghabiskan banyak usaha untuk mengasuh mereka. Saya juga memberi mereka hati kehidupan yang saya hargai di Laut Flaming Selatan selama bertahun-tahun. Anda harus tahu betapa sulitnya memelihara seseorang menjadi orang suci Dao Agung. Berdasarkan semua alasan itu, tidak terlalu banyak bagi mereka untuk membantu saya. Petik 2. Kemudian, Chibiaonu menoleh ke Ming Shiyin dan Duan Museng dan bertanya, Ming Shiyin, Duan Museng, bagaimana biasanya aku memperlakukanmu? Ini, Ming Shiyin dan Duan Museng terdiam. Ming Shiyin bergumam dalam hati, hei, jangan libatkan kami. Bukankah tujuan Anda datang ke sini untuk membujuk putri Anda pergi? Lu Zhou berkata, kamu merampas di luar kehendak mereka, dan kamu masih punya nyali untuk mengatakan bahwa kamu membawa mereka di bawah sayapmu dan memelihara mereka. Chibiaonu berkata, kamu adalah tuan mereka. Mengapa kamu begitu tidak masuk akal? Petik 2. Bukankah semua yang aku katakan masuk akal? Chibiaonu tidak senang dan ingin membantah ketika Ming Shiyin dengan cepat menyela, Kaisar Merah, mengapa kamu marah? Chibiaonu berkata, lupakan saja. Aku tidak akan bertarung denganmu. Lu Zhou berkata dengan suara yang dalam, Chibiaonu, aku mempertimbangkan perasaanmu ketika kita berada di Cloud Domain. Hari ini, saya ingin membawa mereka pergi. Apakah Anda memiliki keberatan? Petik 2. Chibiaonu mengerutkan kening. Mengapa orang ini begitu tidak masuk akal? Putri Mulberry mengawasi dari samping jadi bagaimana mungkin Chibiaonu mengabaikan gengsi dan citranya. Karena itu, dia berkata, kamu mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkanku. Bagaimanapun, Chibiaonu adalah seorang kaisar surgawi. Bagaimana bisa makhluk tertinggi biasa dibandingkan dengan dia? Ada begitu banyak makhluk tertinggi, dan berapa banyak yang memiliki prestise dan status 4 kaisar tanah yang hilang. Aku kebetulan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Chibiaonu melintas dan muncul di dekat Lu Zhou. Dia mencoba merasakan kultivasi Lu Zhou. Sayangnya, sebelum untaian kesadaran yang dia ulurkan bisa menyentuh Lu Zhou, jiwa naga kuno dalam jubah tanda surgawi Lu Zhou melepaskan kekuatannya yang agung. Chibiaonu menatap Lu Zhou dan berkata, hanya ada 2 orang yang bisa mengalahkanku di dunia ini. Salah satunya adalah Ming Xin, dan yang lainnya adalah yang tidak suci. Apakah Anda yakin ingin melawan saya? Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Setidaknya, kamu sadar diri. Chibiaonu meninggalkan domain Cloud segera setelah kompetisi para komandan berakhir. Dia tidak tahu tentang peristiwa yang menghancurkan bumi berikutnya atau desas-desus yang berputar-putar di Great Void. Dia bergegas ke sini karena dia khawatir tentang keselamatan putrinya. Setelah mendengar kata-kata Lu Zhou, Chibiaonu sedikit marah. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu bisa membawanya pergi jika kamu bisa mengalahkanku. Sebenarnya, kata-kata ini berlebihan. Tak perlu dikatakan bahwa pemenangnya adalah raja. Ini adalah kasus sejak zaman kuno. Terserah Anda, kata Lu Zhou sebelum tekadnya melonjak. Mengaum, jiwa naga kuno terbang keluar dari jubah tanda surgawi dan mengitari langit beberapa kali. Chibiaonu mengangkat kepalanya dan berseru, makhluk purba. Langkah yang bagus. Chibiaonu mengaktifkan energi pelindungnya. Setelah itu, avatar yang mengenakan jubah tao dan piringan cahaya muncul, menghalangi tekad Lu Zhou. Lu Zhou tidak menggunakan energi dari lukisan yang tidak suci. Dia ingin melihat apakah dia bisa melawan Chibiaonu dengan kekuatannya sendiri. Berdengung, avatar biru yang memegang pedang muncul, berdiri dengan bangga di udara. Itu mengacungkan tanpa nama, melepaskan pedang energi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melihat avatar biru memegang pedang, Chibiaonu berseru kaget, biru. Ming Shiyin terbang kembali ke sisi Duan Museng dan berkata, lihat, aku benar. Duan Museng tercengang. Bahkan Putri Mulberry, yang menonton dari samping, terkejut. Bang, 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 pedang energi muncul di tangan Chibiaonu, dan dia biasa mengirim pedang energi terbang sebelum menyerang avatar biru. Ketika pedang Chibiaonu menusuk,
avatar biru itu memblokirnya dengan pedangnya. Bang! Ini sangat fleksibel. Chi Biaonu terkejut. Ketika dia melihat busur listrik berkedip di tubuh avatar biru, dia semakin terkejut. Jalur kultivasi yang tidak suci. Segel besar keberanian. Lu Zhou menamparkan segel telapak tangan dari atas. Segel palem biru merobek ruang. Dis ringan. Chi Biaonu berkata dengan suara yang dalam. Ledakan. Dis cahaya mengembang di langit seperti bulan. Kekuatan tabrakan menyebar ribuan mil. Dengan ini, Pillar of Destruction Jiming, yang berada di ambang kehancuran, segera runtuh. Ming Shiyi, Duan Museng, dan Putri Mulberry memandang dengan cemas. Kemudian, mereka secara naluriah mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Mungkin, karena runtuhnya pilar, kabut gelap di langit berangsur-angsur hilang. Beberapa binatang terbang bisa terlihat terbang di langit yang gelap. Namun, karena kegelapan, penampilan mereka tidak dapat terlihat dengan jelas. Chi Biaonu tidak lagi peduli dengan sekelilingnya. Dia mengeluarkan 2 dis cahaya lagi. Sekarang ada 3 dis cahaya termasuk yang sebelumnya. Cakram cahaya yang lebih kuat dari astrolab melesat ke arah Lu Zhou. Lu Zhou mengeluarkan anem dalam bentuk perisai dan memegangnya di depannya. Ledakan. Gelombang kejut dari tabrakan memotong langit dan tanah yang gelap. Ketika anem bertabrakan dengan dis cahaya, seluruh langit gelap diterangi oleh tabrakan mereka. Lu Zhou dipukul mundur oleh kekuatan besar. Ming Shiyin, Duan Museng, dan Putri Mulberry tercengang. Chi Biaonu berkata dengan keras, jika ini adalah tingkat kekuatanmu, kamu tidak bisa mengalahkanku. Lu Zhou berkata dengan tenang, apa yang terburu-buru? Saya hanya menggunakan 10% dari kekuatan saya. Petik 2. Chi Biaonu tidak berani gegabah. Dis cahaya keempat mekar di langit, menutupi bumi saat mengembang. Avatar biru Lu Zhou bukanlah makhluk tertinggi. Itu bahkan tidak memiliki dis yang ringan. Dihadapkan dengan kekuatan yang begitu kuat, dia memilih untuk menghancurkannya. Hancur. Chi Biaonu terkejut lagi. Setelah dis cahaya mendarat di udara kosong, avatar biru muncul lagi. Kesempurnaan yang cacat. Segel telapak tangan yang berisi kekuatan Dao Surgawi Lu Zhou dalam keadaan puncaknya tiba di depan Chi Biaonu hanya dalam sekejap mata. Ledakan. Chi Biaonu buru-buru menyingkirkan 4 cakram cahaya sebelum dia menurunkan ketinggiannya. Lu Zhou menukik juga sebelum dia mengulurkan tangan. Avatar Lu Zhou meniru tindakannya. Mereka berdua seperti satu saat ini. Tinggalkan kebijaksanaan. Kekuatan penuh dari kekuatan Dao Surgawi membuat karakter di segel telapak tangan sangat menarik perhatian. Busur listrik biru di sekitarnya membuatnya tampak seperti terbakar api neraka. Setelah melihat ini, Chi Biaonu berseru, saya tidak menyangka makhluk non-agung akan memiliki kekuatan seperti ini. Di bawah langit yang gelap, avatar bercahaya itu sangat menarik perhatian. Meskipun itu bukan avatar makhluk tertinggi, itu memiliki penampilan satu. Dis ringan sextuple. Chi Biaonu mengangkat tangannya, mengirimkan 6 cakram cahaya. Kekuatan hukum yang terkandung dalam dis cahaya lebih kuat dari sebelumnya. Lu Zhou mengangkat anem dan mengeluarkan astrolabenya. Astrolabe itu begitu besar sehingga menutupi langit yang gelap. Ledakan. Lu Zhou dan Chi Biaonu terbang. Mereka tidak tahu seberapa tinggi mereka terbang, tetapi energinya sudah menipis. Chi Biaonu menatap Lu Zhou dan berkata, masih belum terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Aku tidak ingin menyakitimu. Lu Zhou merasa bahwa avatar birunya dapat menahan 6 cakram cahaya dan merasa itu cukup memuaskan untuk saat ini. Bagaimanapun, itu hanya memiliki 33 bagan kelahiran dan bukan avatar makhluk tertinggi. Tanpa menunggu tanggapan Lu Zhou, Chi Biaonu berkata lagi, akui kekalahan. Jika saya menggunakan 10% lagi dari kekuatan saya, Anda akan terluka parah. Apakah itu layak? Mata Lu Zhou perlahan membiru saat dia berkata, aku hanya menggunakan 30% dari kekuatanku sejauh ini. Bukankah kamu terlalu sombong? Astaga, primalki mengaliri tubuh Lu Zhou saat busur listrik dengan cepat muncul di tubuhnya. Mereka berderak keras. Tidak disebutkan namanya dan astrolabe tiba-tiba tumbuh beberapa kali. Negara yang tidak suci. Chi Biaonu terkejut. Ketika dia merasakan perubahan di tubuh Lu Zhou, dia dengan cepat mengeluarkan cakram cahaya ketujuh. Sangat terlambat. Ledakan. Energi yang melonjak dan ganas mendatangkan malapetaka di langit.
Chibiaonu merasa seperti cakram cahayanya akan dihancurkan sehingga dia dengan cepat menyingkirkannya dan secara naluriah memperkuat energi pelindungnya. Ledakan. Ketika energi yang kuat menabrak Chibiaonu, dia jatuh ke tanah. Setelah melihat ini, Ming Shiyin berkata dengan penuh pujian, guru masih sekuat sebelumnya. Chibiaonu berhenti jatuh ketika dia berada sekitar 1000 kaki dari tanah. Dia melihat ke langit dan berkata dengan kaget, ini benar-benar kamu. Suara Chibiaonu dipenuhi dengan keengganan dan ketidakberdayaan. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, menyebabkan pembuluh darah di lengannya menonjol. Dia merasakan sensasi kesemutan di jiwanya. Hanya satu gerakan yang menyebabkan lautan Qi dan Tiannya bergejolak. Jika dia masih tidak tahu siapa pihak lain itu, dia akan menjadi kaisar surgawi begitu lama dengan sia-sia. Lu Zhou melihat ke bawah dan bertanya tanpa ekspresi, kamu tahu sekarang? Aku tidak yakin sampai sekarang, jawab Chibiaonu. Apakah kamu yakin? Lu Zhou bertanya. Kesombongan Chibiaonu dari sebelumnya menghilang pada saat ini. Dia menundukkan kepalanya dan menghela nafas, jika kamu memberitahuku identitasmu sebelumnya, bagaimana mungkin aku tidak diyakinkan? Apa gunanya kamu melakukan ini? Apa kau mempermainkanku? Saya tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Anda, kata Lu Zhou, saya akan membawa keduanya. Apakah Anda memiliki keberatan? Petik 2. Petik 2, petik 2. Chibiaonu melirik Ming Shiyin dan Duan Museng, merasa sedikit enggan. Lu Zhou berkata, kekosongan besar pasti akan jatuh. Bahkan jika aku meninggalkan mereka bersamamu, kamu masih tidak bisa kembali ke Great Void. Itu pasti akan jatuh. Kamu adalah seorang kaisar surgawi jadi kamu seharusnya sudah mengetahui hal ini sejak lama. Tidak ada gunanya menipu diri sendiri. Seperti yang saya katakan, Ling Wei yang meninggalkan Great Void segera setelah kompetisi komandan berakhir, dan Bai Zhaoju telah kembali ke kerajaan yang hilang, kata Lu Zhou. Chibiaonu linglung. Jika dia tidak bisa kembali ke Great Void, apa gunanya menjaga pemilik Great Void Seeds di sisinya? Bagaimana dia akan membangun surga yang seimbang di bumi di Great Void jika itu akan jatuh? Chibiaonu tampak sedikit kesepian saat dia menghela nafas. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu bisa pergi. Ming Shiyin dan Duan Museng sangat gembira. Mereka membungkuk pada Chibiaonu pada saat yang sama dan berkata, terima kasih, Yang Mulia, telah memelihara selama 100 tahun. Lu Zhou mengangguk setelah melihat ini. Kemudian, dia berbalik ke samping dan memanggil, Putri Mulberry. Ah, Putri Mulberry sedikit bingung. Kamu memanggilku. Lu Zhou berkata, kamu menara es tidak bisa menghentikan Great Void agar tidak jatuh. Jika Anda tinggal di sini, ketika jatuh, Anda akan dihancurkan menjadi bubur. Petik 2. Apakah itu benar-benar buruk? Putri Mulberry menutupi wajahnya. Dia tidak berani terlalu memikirkan kata-kata itu. Ming Shiyin menambahkan, bukan hanya itu. Bayangkan saja setelah Anda dihancurkan menjadi pati daging, Anda akan terus membusuk. Bahkan anjing pun akan membencinya. Chibiaonu. Putri Mulberry bergidik. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Lu Zhou berkata, saya sarankan Anda meninggalkan tanah tidak dikenal. Putri Mulberry menatap Lu Zhou, yang bersinar dengan cahaya biru. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sebaliknya, hati Chibiaonu bergerak sedikit. Kali ini, putrinya tampaknya tidak terlalu menolak untuk pergi. Ada harapan. Putri Mulberry bertanya, apakah Anda benar-benar yang tidak suci? Lu Zhou terkekeh dan berkata, orang-orang suka memanggilku yang tidak suci jadi akulah yang tidak suci. Mata Putri Mulberry melebar. Mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan kejutan. Oke, saya akan meninggalkan tanah tidak dikenal, tetapi bisakah saya pergi ke Gunung Grand Mystic? Ketika saya masih muda, saya sering mendengar cerita tentang Anda. Aku ingin menjadi tetanggamu, oke. Bab 1761, 10 Hukum Besar. Petik 2, petik 2. Masalah gadis ini agak serius. Lu Zhou menghela nafas dan berkata, Gunung Mistik Agung sudah tidak ada lagi. Jika Anda tidak keberatan, saya akan mengatur tempat yang lebih damai bagi Anda untuk tinggal. Bagaimana? Chibiaonu mengangkat tangannya dan berkata, keberatan. Bagaimana Chibiaonu bisa menahan diri ketika dia merasa putrinya akan ditipu oleh seseorang? Kenapa kamu keberatan? Lu Zhou bertanya, bingung. Saya ingin membawa putri saya pergi, kata Chibiaonu dengan serius.
Terserah Anda, kata Lu Zhou. Tanpa diduga, Putri Mulberry berkata dengan keras, kakek. Saya ingin pergi bersama Anda. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Petik 2, petik 2. Kata-kata ini membuat Ming Shiyin dan Qi Biaonu tersentak. Lu Zhou tertawa dan memandang Putri Mulberry sebelum dia bertanya dengan nada seorang penatua, apakah saya terlihat setua itu? Putri Mulberry berkata sambil tersenyum, kamu belum tua. Kamu terlihat sangat muda. Lu Zhou sudah lama tidak bertemu Putri Mulberry. Dalam beberapa aspek, dia sama dengan Little Yuaner karena mereka berdua sedikit naif. Untuk bisa tinggal di tanah tak dikenal begitu lama, dan menahan kesepian begitu lama, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Apalagi budidaya Putri Mulberry tidak sederhana. Lu Zhou bertanya, kalau begitu, apakah kamu bersedia pergi bersamaku? Putri Mulberry berkata dengan gembira, saya bersedia. Mereka bilang kamu iblis jahat yang tak terkalahkan, tapi kurasa tidak. Keberatan. Qi Biaonu berkata lagi. Ming Shiyin berkata, keberatan ditolak. Apa yang sedang kamu lakukan? Qi Biaonu bertanya dengan cemberut. Ming Shiyin mengedipkan mata pada Qi Biaonu dengan penuh arti saat dia berkata, aku seharusnya bertanya padamu apa yang kamu lakukan. Putri Mulberry akhirnya setuju untuk meninggalkan tanah tak dikenal. Jika Qi Biaonu terus mengacau, siapa yang tahu jika dia akan berubah pikiran. Ming Shiyin memiliki pengalaman dengan Putri Mulberry. Tidak hanya dia berubah-ubah, tetapi dia juga sangat keras kepala sehingga bahkan 10 lembu tidak dapat menggerakkannya begitu dia mengambil keputusan. Ming Shiyin takut Qi Biaonu mungkin tidak mengerti maksudnya sehingga dia dengan cepat mentransmisikan suaranya dan berkata, ambillah selangkah demi selangkah. Jika dia tetap di sini, dia pasti akan mati. Dengan ini, Qi Biaonu hanya bisa mengangguk dan tidak lagi berbicara. Lu Zhou mengabaikan Qi Biaonu dan berkata, jika itu masalahnya, ikuti aku kembali ke paviliun langit jahat. Lingkungan di sana lebih baik dari tempat ini. Sebelum Great Void jatuh, Anda bisa tinggal di sana. Bagaimana menurutmu? Putri Mulberry sangat pilih-pilih tentang tempat tinggalnya. Dia bertanya, paviliun langit jahat. Apakah ada banyak orang di sana? Mungkin, dia sudah lama hidup sendiri, dia tidak suka berinteraksi dengan orang. Ming Shiyin berkata, paviliun langit jahat adalah sekte tuanku. Itu terletak di domain lotus emas. Ini cukup besar, dan tidak banyak orang. Ekspresi bahagia muncul di wajah Putri Mulberry saat dia mengangguk berulang kali. Kalau begitu, aku akan pergi. Kakek iblis, bawa aku ke sana. Cara Putri Mulberry memanggil Lu Zhou sebagai kakek iblis membuatnya merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Oke, Lu Zhou mendarat di sebelah Putri Mulberry dan melihat es sebelum dia berkata, tidak perlu menyimpan ini lagi. Ming Shiyin menggemakan sentimen Lu Zhou. Betul sekali, itu terlihat cukup mengerikan. Putri Mulberry mengejek Ming Shiyin. Lu Zhou melambaikan tangannya, dan api karma emas mulai membakar es. Hanya dalam beberapa saat, itu meleleh kembali ke danau, memperlihatkan pohon murbei. Putri Mulberry memanggil bangau putihnya sementara Lu Zhou menoleh ke Qi Biaonu dan berkata, kamu harus berterima kasih padaku. Petik 2, petik 2. Kaisar Merah tidak bisa berkata-kata. Setelah Lu Zhou dan Putri Mulberry terbang, Ming Shiyin dan Duan Museng membungkuk hormat pada Qi Biaonu sebelum mereka terbang juga. Setelah semua orang pergi, Qi Biaonu menghela nafas panjang. 4 Vajra terbang dari tepi danau. Yang mulia, apakah kita akan membiarkan Ming Shiyin dan Duan Museng pergi begitu saja? Qi Biaonu mencibir. Jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak membawanya kembali? Petik 2, petik 2. Meskipun pertempuran Qi Biaonu dan Lu Zhou sangat singkat, keempat Vajra telah menyaksikannya. Pihak lainnya adalah Unholy One yang legendaris. Kemampuan apa yang mereka miliki untuk membawa kembali Ming Shiyin dan Duan Museng? Qi Biaonu menarik napas dalam-dalam sebelum dia melihat ke Cakrawala dan berkata, ini juga bagus. Setidaknya gadis itu aman. Ayo pergi. Ya, Lu Zhou melakukan perjalanan ke Evil Sky Pavilion melalui jalan rahasia. Begitu mereka tiba, Putri Mulberry dengan senang hati menaiki punggung bangau putih dan mengitari langit di atas gunung Golden Court sambil mengamati sekelilingnya. Meskipun 9 domain lotus masih dipengaruhi oleh ketidakseimbangan, itu masih lebih baik daripada tanah tidak dikenal. Setelah membiarkan bangau putih beristirahat di belakang gunung,
Putri Mulberry bergegas ke Lu Zhou dan berkata, tempat ini sangat bagus. Aku akan tinggal di sini. Aku ingin menjadi tetanggamu. Ming Xiyin berkata, kalau begitu kita semua akan menjadi tetangga. Putri Mulberry melirik Ming Xiyin dari sudut matanya dan berkata, aku tidak ingin bertetangga denganmu. Petik 2, petik 2. Aku dihina. Pada saat ini, Putri Yongning berjalan mendekat. Dia membungkuk dan berkata, Tuan Pavilion, ruangannya telah diatur. Terima kasih. Tidak apa. Putri Yongning melirik Putri Mulberry. Dia merasa gadis itu tidak sederhana. Lu Zhou berkata, Putri Mulberry, ini adalah Putri Yan Agung. Saya tahu Anda terbiasa hidup sendiri, tetapi Anda tidak dapat menyakiti siapapun di sini. Petik 2. Putri Mulberry mengangguk. Aku berjanji tidak akan menyakiti siapapun di sini. Baiklah, kamu bisa membawanya pergi, kata Lu Zhou. Silakan ikut denganku, kata Putri Yongning sebelum memimpin Putri Mulberry ke paviliun barat. Setelah itu, Lu Zhou mengeluarkan jimat dan menyalakannya. Tak lama kemudian, proyeksi yang menunjukkan Si Wuya muncul di udara. Dia tidak memakai topeng. Ming Xiyin dan Duan Museng terkejut ketika mereka melihat Si Wuya. Si Wuya tersenyum dan membungkuk pada keduanya. Kakak senior, lama tidak bertemu. Ini benar-benar kamu. Ming Xiyin tidak percaya. Duan Museng sangat tersentuh sehingga matanya memerah dan cengkeramannya pada tombak Tuan mengencang. Si Wuya berkata, untuk mencegah kecelakaan, saya meminta Jiang Aijian dan Li Yunzeng berpura-pura menjadi saya. Saya harap saudara senior dapat memaafkan saya. Petik 2. Mendengar itu, Ming Xiyin menunjuk ke arah Si Wuya dan berkata, kubilang, kamu benar-benar licik. Tidak heran kadang-kadang saya merasa bahwa Anda sedikit berbeda. Ternyata, kalian semua bermain-main. Si Wuya hanya tersenyum sebagai tanggapan sebelum dia menoleh ke Lu Zhou dan berkata, Tuan, saudara muda ke-8 dan saya telah memahami dao besar. Lu Zhou mengangguk puas. Itu berjalan lancar. Itu berjalan sangat lancar. Selain itu, kakak muda ke-8 juga mendapat bantuan Lan Xie, jawab Si Wuya. Ini juga sesuai dengan harapan Lu Zhou. Lu Zhou bertanya, hukum apa yang kamu pegang? Si Wuya memikirkannya sejenak sebelum berkata, sulit untuk dijelaskan. Ini sangat ajaib. Itu menarik kekuatan dari langit dan bumi. Ini seperti takdir. Takdir menentukan alam semesta, dan semua hal memiliki takdirnya sendiri. Nasib, gumam Lu Zhou. Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, bagaimana dengan ke-8 tua? Hukum yang dipegang oleh ke-8 lama relatif lebih mudah untuk dipahami. Ketika dia memahami dao besar, itu bergemuruh tanpa henti, dan sambaran petir juga tidak ada habisnya. Mereka tampak tak berujung dan tak habis-habisnya. Itu harus menjadi jenis hukum agung yang tak terbatas, jawab Si Wuya. Lu Zhou mengangguk. 10 benih kekosongan besar melahirkan 10 hukum besar. Dengan benih, kualitas spesifikmu sering dikaitkan dengan hukum besar. 10 hukum besar. Ming Xiyin sangat menantikan untuk memahami hukum agung juga. Duan Museng juga sama. Si Wuya tersenyum dan terus berkata, dua adik perempuan termuda seharusnya hampir selesai juga. Saya mendengar Kaisar Sang Zhang secara pribadi menjaga mereka. Petik 2. Hanya ada 2 dari kita yang tersisa, kata Ming Xiyin sambil tersenyum. Lu Zhou berkata, keempat tua, tunggu. Tua ketiga, kamu pergi dulu. Petik 2. Mengapa? Ming Xiyin bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum Lu Zhou dapat berbicara, Si Wuya menimpali, Tuan benar. Kakak senior keempat, kamu harus menunggu. Petik 2. Ming Xiyin bahkan lebih penasaran. Dia secara alami juga bingung. Si Wuya menjelaskan, Ming Xin telah menunggu kita untuk memahami dao besar. Jika kita semua selesai memahami dao besar, itu akan menjadi waktu baginya untuk menyerang kita. Petik 2. Kesadaran muncul di Ming Xiyin. Dia berkata, sepertinya aku sudah menjadi tokoh kunci. Bab 1762, kembali ke tanah jurang besar. Setelah pengaturan dibuat untuk Putri Mulberry, Duan Museng berangkat ke Istana Suanyi. Anggota Paviliun Langit Jahat semuanya tinggal di Istana Suanyi. Dengan Suanyi menjaganya, situasi di Suanyi masih relatif stabil. Malam hari, Lu Zhou terus menyerap inti kekuatan. Dengan kecepatannya, dia sudah menyerap 2 inti kekuatan sehingga ada 2 lagi yang tersisa.
Dia ingat apa yang dikatakan empat penguasa kuno tentang yang tidak suci menggali jurang untuk inti kekuatan. Apakah empat inti kekuatan benar-benar berasal dari jurang? Lu Zhou bertanya-tanya dengan keras. Tidak ada ingatan tentang ini dari ingatan yang tidak suci yang dia peroleh. Satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran mungkin adalah yang tidak suci sejak saat itu. Selama hari-hari berikutnya, Lu Zhou fokus bermeditasi pada tulisan surgawi alih-alih menyerap inti kekuatan. Pada waktu fajar, Lu Zhou meninggalkan paviliun langit jahat. Dengan ini, hanya Ming Xiyin yang tersisa untuk menjaga Evil Sky Pavilion sementara yang lain semuanya berada di Great Void. Siang. Tanah tidak dikenal gelap seperti biasanya ketika Lu Zhou muncul di hutan dekat tanah jurang besar. Dia melayang di atas hutan dan mengamati sekelilingnya. Dia telah datang ke Great Abyss Land beberapa kali sekarang, dan setiap kali, perasaan yang diberikan padanya berbeda. Mungkin, dia telah memperoleh ingatan yang tidak suci, keadaan pikirannya tidak berfluktuasi sama sekali. Masih ada cukup banyak binatang buas di langit Great Abyss Land. Ketika mereka melihat manusia yang tampaknya lemah, mereka dengan cepat mendekat seolah-olah mereka telah melihat makanan paling enak di dunia. Setelah perjanjian keseimbangan terkoyak, binatang buas itu telah membunuh manusia tanpa ragu. Runtuhnya pilar tidak hanya membawa bahaya runtuhnya Great Void, tetapi juga membawa bahaya binatang buas. Binatang buas di langit seperti wabah belalang. Semakin banyak dari mereka mulai berkumpul. Di antara mereka, ada sekitar 5 atau 6 kaisar binatang, yang jelas berbeda dari binatang terbang lainnya, dan mereka semua ke arah yang berbeda. Lu Zhou tidak bergerak. Dia terus diam-diam mengamati gerakan binatang buas itu, ingin melihat apa yang akan mereka lakukan. Ini adalah wilayah Great Abyss Land. Menurut aturan Great Abyss Land, binatang buas tidak diizinkan untuk mendekatinya. Mengapa Kaisar Yu tidak menghentikan mereka? Sementara Lu Zhou sedang merenungkan masalah ini, sebuah suara berkata dengan canggung dalam bahasa manusia, "Manusia, bagaimana kamu ingin mati?" Lu Zhou sedikit mengernyit saat dia melihat binatang buas itu. "Kamu ingin membunuhku?" Manusia terlalu keji. Menghancurkan pilar, mengatakan mereka akan menjaga keseimbangan, tetapi mereka berbohong. Mereka melanggar janji terlebih dahulu. Petik 2. Semakin banyak binatang buas muncul di langit. Ada Luan, Heiqi, dan Tulu. Ada begitu banyak dari mereka sehingga sulit untuk mengidentifikasi mereka semua. Di masa lalu, semua orang berbicara tentang bahaya memasuki inti tanah tidak dikenal dan banyak binatang buas tingkat tinggi yang menghuni tempat itu. Saat itu, ketika ahli dari teratai hijau datang, dia hanya bisa bersembunyi di lumpur. Untungnya, Lu Zhou tidak seperti sebelumnya. Runtuhnya pilar-pilar itu karena alam mengambil jalannya. Itu tidak ada hubungannya dengan manusia, kata Lu Zhou. Manusia menghancurkan pilar, 4 di antaranya ambruk. Makhluk tertinggi tidak datang untuk memperbaiki mereka. Ini salah manusia. Tidak mudah menyelesaikan konflik antara dua spesies melalui komunikasi. Lu Zhou menghela nafas dan berkata, "Sebelum aku marah, enyahlah." Kata Scrum diucapkan dengan sangat ringan dan tidak mengandung energi apapun. Kaisar binatang di langit mengepakkan sayapnya dan melihat manusia kecil di depannya yang bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Kemudian, dikatakan, "Bunuh." Jika begitu mudah menggunakan akal untuk menyelesaikan konflik, mengapa ada tentara dan senjata? Terkadang kekuatan diperlukan untuk mengoreksi sikap dan cara pihak lain dalam melakukan sesuatu. Sangat disayangkan bahwa binatang buas itu tidak bisa merasakan kekuatan di tubuh Lu Zhou. Sama seperti binatang buas yang menerkam. Berdengung. Discahaya muncul dan tumbuh dengan cepat. Bang, 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 bang. Semua binatang buas yang terkena Light Disk langsung menjadi abu oleh Light Disk. Discahaya emas dengan cepat berlumuran darah binatang buas. Makhluk tertinggi. Sial, banyak binatang buas tidak ragu-ragu dan melarikan diri dengan tegas. Mereka menghilang hanya dalam sekejap mata. Lu Zhou tidak mengejar binatang buas itu. Sebaliknya, dia terbang menuju Great Abyss Land. Dari hutan ke Pillar of Destruction, dia tiba hanya dalam sekejap mata. Ketika dia tiba di dekat pilar kehancuran, dia melihat sejumlah besar anggota suku tiga kepala di tanah sehingga dia berhenti. Ada beberapa suku kuat yang berpatroli di tanah. Pertahanan di Great Abyss Land jelas menjadi jauh lebih kuat. Lu Zhou mengabaikan anggota suku berkepala tiga dan terus terbang.
Ketika mereka memperhatikannya, itu sudah terlambat. Dia terbang dengan kecepatan kilat menuju pilar penghancuran Great Abyss Land. Fluktuasi energi yang unik langsung menarik perhatian sekitar 5 anggota suku bulu, dan mereka bergegas untuk memblokir jalan Lu Zhou. Siapa yang begitu berani menerobos ke Great Abyss Land? Lu Zhou berkata dengan suara berat, beritahu Kaisar Yu bahwa aku ingin bertemu dengannya. 5 anggota suku bulu merasa bahwa Lu Zhou tidak sederhana, tetapi karena mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka berkata, Kaisar Yu tidak ada di sini. Bisakah kamu meninggalkan namamu dan menunggu dia kembali? Minta dia keluar sekarang, kata Lu Zhou dengan tenang. Kaisar Yu sedang mengasingkan diri. Saya khawatir tidak nyaman baginya untuk melihat Anda. Petik 2. Tidak apa-apa asalkan tidak merepotkanku. Adapun apakah itu ketidaknyamanan baginya atau tidak, itu tidak masalah, kata Lu Zhou dengan sungguh-sungguh. Kesabaranku sangat terbatas. Lu Zhou mengangkat tangannya dan meluncurkan segel besar keberanian ke arah 5 anggota suku bulu. Segel telapak tangan cukup besar untuk menutupi 5 dari mereka. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka menjadi pucat. Mereka dengan cepat mengaktifkan energi pelindung mereka dan membungkus sayap mereka di sekitar tubuh mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Ledakan. Mereka berlima didorong mundur. Lengan mereka mati rasa, dan mereka mengerang kesakitan, hampir memuntahkan darah. Dengan ini, mereka tidak lagi meragukan Lu Zhou. Mereka tahu dia memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Mereka segera berkata, saya akan pergi dan melapor kepada Yang Mulia segera. Begitu kata-kata ini diucapkan, sebuah suara terdengar dari Great Abyss Land. Silakan masuk. Setelah mendengar ini, 5 anggota suku Feder dengan hormat memberi jalan bagi Lu Zhou. Lu Zhou berjalan dengan tangan di punggungnya, menyapu melewati 5 orang. Ketika dia melangkah ke Great Abyss Land, dia mengangkat kepalanya untuk melihat matahari di langit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, satu-satunya tempat yang memiliki sinar matahari, ya. Suku bulu di sebelah Lu Zhou berkata sambil menghela nafas, tanah jurang besar tidak lagi sama seperti dulu. Sekarang, kita selalu diserang oleh binatang buas, dan pilar itu akan runtuh. Hidup semakin sulit dan sulit. Lu Zhou melirik anggota suku bulu dari sudut matanya dan berkata, anak muda, jangan abaikan nasib baikmu. Petik 2, petik 2. Suku Feder secara alami tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Di zaman kuno, terutama di masyarakat manusia primitif ketika dunia kultivasi masih dalam masa pertumbuhan, bagaimana orang bisa memiliki kehidupan yang begitu baik. Lu Zhou terbang masuk dan segera tiba di luar aula. Kaisar Yu sudah menunggu di pintu masuk aula. Ketika dia melihat Lu Zhou, dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou. Ini benar-benar paviliun Master Lu. Lu Zhou hanya melirik Kaisar Yu sebelum dia melangkah ke aula. Dia langsung mengabaikan para tetua dan tokoh kunci. Setelah dia memasuki aula, dia duduk di singgasana Kaisar Yu. Ketika para tetua hendak memprotes, Kaisar Yu memberi mereka tatapan peringatan, tidak mengizinkan mereka berbicara. Dengan itu, mereka hanya bisa menelan kata-kata mereka, tidak berani berbicara. Kaisar Yu tersenyum dan bertanya, bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Dia sudah mengambil Heaven Suppressing Heaven Alus sebelumnya. Tidak ada yang tersisa dari yang tidak suci di sini. Kenapa dia ada di sini? Lu Zhou menatap Kaisar Yu dan berkata tanpa berbelit-belit, kamu mengirim mata-matamu ke inti atas untuk menimbulkan masalah, menghalangi murid-muridku untuk memahami Dao besar. Bagaimana kita harus menyelesaikan skor ini? Petik 2 tanda tanya petik 2. Kaisar Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Paviliun Lu, jangan biarkan orang-orang itu menabur perselisihan di antara kita. Meskipun saya tidak ingin pilar runtuh, saya tidak akan mengirim seseorang untuk melakukan hal seperti itu. Lu Zhou berkata tanpa nada, tidak ada gunanya menyangkalnya. Kaisar Yu berkata dengan keras, aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu tercela. Seseorang pasti menyebabkan masalah di balik layar di Great Void dan membingkai Great Abyss Land. Penatua yang berdiri di samping Kaisar Yu berkata, jika kita melakukannya, kita tidak akan meninggalkan jejak yang begitu jelas. Lu Zhou berkata singkat, bukti. Ini, jika Anda tidak dapat menunjukkan bukti untuk mendukung klaim Anda, maka Andalah pelakunya, kata Lu Zhou. Dia sangat tenang sehingga membuat orang merasa kedinginan di hati mereka. Kaisar Yu mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa begitu tidak masuk akal? Para tetua juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar.
Mereka benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Salah satu tetua berkata dengan keras, "Kamu memfitnah kami. Anda sudah terlalu jauh. Apakah kata-katamu adalah bukti?" Lu Zhou mengangguk. "Betul sekali. Kata-kata saya adalah bukti." Petik 2, Keterlaluan. Lu Zhou bangkit. Dia melintas dan muncul di depan yang lebih tua. Jarak antara mereka hanya 1 kaki. Matanya bersinar biru saat dia melihat yang lebih tua. Kekuatan pengadukan jiwa yang tidak dapat dijelaskan menyebabkan sesepuh mundur dengan cepat. Dalam prosesnya, dia benar-benar tersandung dan jatuh ke tanah. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Kaisar Yu mengerutkan kening sebelum dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Suku bulu kita telah menjaga pilar penghancuran Great Abyss Land sepanjang hidup kita. Kami tidak pernah memiliki dendam terhadap yang tidak suci. Aku bersedia bersumpah dalam hidupku bahwa dalang di balik masalah ini bukanlah suku bulu kita." Setelah mendengar kata-kata Kaisar Yu, para tetua dengan cepat mundur ke samping. Pihak lain memang yang tidak suci. Tidak heran dia bisa datang dan mengambil barang sesuka hatinya. Tidak heran rumor bertebaran di mana-mana di Great Void. Tidak heran akhir dunia sudah dekat. Yang tidak suci yang dipuja dan ditakuti semua orang telah benar-benar kembali. Bukan hanya itu, tapi dia sekarang berada di Great Abyss Land. Jantung para tetua berdebar kencang di dada mereka. Mereka merasa seolah-olah udara di aula telah mengeras, membuat mereka sulit bernapas. Mata Lu Zhou kembali normal saat dia menatap Kaisar Yu dan berkata, "Hidupmu tidak berarti apa-apa." Kaisar Yu. Tiba-tiba, Lu Zhou berkata, "Jie Jinan." Kaisar Yu berkata, "Aku akan memanggilnya ke sini untuk menemuimu." Ya, para penjaga di pintu masuk pergi dan dengan cepat membawa Jie Jinan kembali dalam waktu kurang dari 10 menit. Ketika Jie Jinan berjalan ke aula dan melihat Lu Zhou yang mengesankan, dia berseru, "Ini benar-benar kamu." Lu Zhou berjalan mendekat dan berdiri di depan Jie Jinan. Dia mempelajari Jie Jinan dengan cermat. Meskipun dia tidak memiliki banyak informasi tentang Jie Jinan dari ingatan yang diperolehnya, berdasarkan kata-kata Ouyang Ziyun, Jie Jinan, seperti yang tidak suci, juga merupakan salah satu manusia paling awal dan salah satu teman yang tidak suci.